Crossbow ini kan ibaratnya kan mungkin dia punya beban kali ya di batin dia bahwa gue ini akan membawa harum nama 15 PLO ya kan. Bangunan ya kan. Udah 95 lah, tepatnya 95 gue masuk PLO ya kan, ya, sama-sama bangunan ya kan. Dan Crossbow itu selalu bawa jadi andalan di basis ya setahu gue ya. Jadi andalan di basis untuk membela basis dan untuk menyelamatkan tim untuk pulang ke rumah ya kan. Jadi sternya ya, PLO bisa disebut dia itu jawaranya lah ya kan. Bisa disebut dia tuh ahli bela diri. Kalau Crossbow itu setahu gue tuh dia mau siap, ada yang bilang punya basic, kalau enggak ada yang bilang punya taekwondo ya kan. Gue nggak tahu dan gue juga belum pernah lihat dia latihan ya kan. Dan dia juga nggak pernah cerita sama gue kan, tapi basis-basisnya yang sebasis sama dia pernah gue dengar cerita seperti itu. Selama abang kenal Bang Crossbow ini dari kelas 1, sosok dia ini apa periang, apa sering ketawa, apa gimana bang? Kalau Crossbow itu ibaratnya ya itu biasa aja orangnya. Waktunya bercanda dia bercanda, ya. Waktunya dia orangnya ngalir aja sih sebenarnya, ngalir aja ya kan. Cuman gue juga nggak terlalu mendalami dia nih ya kan, karena Crossbow ini kan ibaratnya kan mungkin dia punya beban kali ya di batin dia bahwa gue ini akan membawa harum nama 15 PLO ya kan. Tapi kalau selama gue setelah sama dia nggak ada yang sombong bagi dia tuh biasa aja, maksudnya berkawan baik dia tuh, bagi gue berkawan baik ya. Jadi kalau di sekolah ya bang. Nah, sekolah di jalur beda lagi ya. Beda lagi dia. Pernah nggak sih bang, abang kan pasti kan teman deket nih, teman Bang Crossbow. Pernah nggak sih ada senggolan gitu sama Bang Crossbow sampai ribut? Ya pernah nggak itu bang? Oh iya ya pernah ya, namanya kita sekolah ya kan, masih kelas 1, masih belasan ya kan, pasti ada kita dalam dunia sosial itu terkenal bagi gue pribadi, kalau lu mau dekat sama orang lu harus siap gesekan. Dan lu kalau nggak mau siap gesekan lu jangan dekat sama orang. Pasti ada, baik di keluarga, teman, atau di kerja dan lain-lainnya. Apalagi sekolah ya kan, masa-masa remaja ya kata kasarnya tuh masih labil ya kan, masih penuh dengan masih gimana lah ya kan, namanya ABG ya kan. Nah gue pernah bersinggungan sama dia, entah masalah sepele, cuman masalah apa ya, masalah humor, masalah ceng-cengan doang sebenarnya ya kan. Awal dari itu ya. Masalah ceng-cengan doang. Ya sebenarnya sih nggak pantas sih diceritain ya, cuman kata kasar pengalaman aja kan, bahwa di dunia tongkrongan atau di dunia STM itu syarat dengan kata-kata tanda kutip bully-bulian ya kata kasarnya. Dalam arti sifatnya apa ya disebutnya kata-kata spontan lah, kata-kata spontan. Kadang-kadang kan namanya ABG kan nggak dipikir lagi, entah itu bisa menyakitkan, entah itu bisa merendahkan, entah itu bisa mendiskreditkan. Ya pada saat itu ya emang masalahnya cuma sepele ya, masalah sekedar candaan doang ya kan. Gua pernah konflik sama dia ya kan, satu kelas ya kan, udah gitu gua juga ya udah saat dia bilang gua juga merasa sombong juga, gue sesumbar kata-kata ya kan. Gue bilang begini, siapa yang nggak senang di sini boleh ribut sama gue ya kan. Kata gue nih ya, ini nggak ada yang ngejawab nih ya kan. Yang ngejawab dia nih, gue katanya. Ya terus gue aduh gengsi, terlanjur omongan, gue bilang, oke jadi kita di mana, gue bilang. Ntar kita pulang sekolah ya kan. Disitulah gue ya kan. Ya teman-teman ya kan, udah gue juga. Ya di situ gue pas habis belajar, ya kan habisin waktu. Setelah pulang sekolah ya gua duel sama dia, kayak film gladiator gimana sih itu. Pas di seberang halte sekolah tuh ada rumah tuh, nah gua ditonton tuh sama basis dua rangke, basis satu, basis lip itu. Gua duel di situ, buset, kata gua nih, gua juga nggak nyangka kok bisa jadi begini, gua bilang ya kan. Bang dia udah nggak mau ya kan, namanya Crossbow mungkin jiwanya petarung ya kan. Gue juga udah terbiasa dengan hal seperti itu, terbiasa dengan hal seperti itu kan. Cuman gue kan ibaratnya kan ketemu coba mental lah bang. Iya, maksudnya bukan coba mental, aslinya gue juga kayaknya bertiga itu iya. Pucuk dicinta ulah putih, artinya gini.
ya terlanjur gua kasih omongan gua nggak mau ya kan, gua ngejual dibeli sama dia ya nggak mau ya kan, itu ya udahlah di situ lah tes mental lah teman ya kan, ya udahlah gua juga tarung sama dia kan, gua dikelilingin ya kan, ya kalau crossbow ini kalau tendangannya nih bela diri gua kateter Emang udah ada basic silat. udah ada basic silat emang gua akuin, cuman pada saat itu mungkin gua beruntung kali ya kan, dia mungkin kehabisan tenaga ya kan, pada saat dia nendang gua pakok gua tangkis aja ya kan, tendangan muternya bal caginya, modo tulionya, up caginya, waduh gua apalagi dah gua bilang ya kan, cuman pada saat itu gua cuman mempunyai kelebihan kenapa gua relax, gua tenang. Kalau dia memang nafsu mungkin karena dia juga petarung ya kan, juga penatung, karena dia juga mungkin belum pernah lihat gue bertarung ya kan, mungkin dipikir wah pengalaman bertarungnya kan kurang ya kan, mungkin seperti itu mungkin dalam pikiran dia. Tapi gue punya kelebihan, gue tuh cuma relax aja, tenang gitu, dan gue kuras tenaga dia gitu kan, gue tunggu sampai tenaga dia habis ya kan, pas dia ngelancarin serangan, gue sempet gue keteter ya kan, tapi gue nggak ada yang kepukul ya kan, gue tangkis aja kan. Akhirnya gue ngeluarin jurus, gue nggak punya jurus lagi, gue main kaki nggak bisa ya kan. Akhirnya gue main apa ya, gue main gaya boxer lah ya kan, karena gue memang suka tinju ya kan, gue memang suka tinju, gue nonton di YouTube tinju bulu setiap hari, gue seringan gue nonton. Ya gue pakai gaya tinju gue lah ya kan, dia pakai kaki, gue pakai gaya tangan, begini gaya tangkis ya kan, kayak boxer Thailand gitu ya kan. Gue taktok udah habis tenaga ya, dia nyerang gue bertahan. Begitu gua nyerang balik, dia bertahan ya kan, mungkin dia nggak terbiasa menghadapi gaya tipuan tangan ya kan, ya gua pakai gaya boxer ya kan, ya dia kena pukul, dia gua pukul benjol dia. Kalau nggak di jidat, di bibir kalau nggak salah antara itu ya kan, ada bekas dari gua ya kan, dan pas gua tendang sekuat-kuatnya ditangkis sama dia, emang tendangan gua kebaca sama dia. Pasti tangkis begitu ya kan, karena dia kan jago tendangan ya, tapi tetap tendangan gua sekencang-kencangnya pakai sepatu kulit yang robek lagi ya, yang bisa melukai tangan dia kan, berdarah tangan itu bergemeter begini ya kan. Ya ini kalau bisa menjadi saksi tuh basis Lipi ya kan, ya, basis Lipi, basis kapuk, basis Morangke ya. Gua nggak berlebihan, nggak mengurang-urangkan, dan gua mengatakan ini bukan gua real, artinya bukan menganggap gua tuh jago lebih hebat daripada gua atau gua lebih darah sanggup, bukan. Cuman memang fakta di lapangan dan pengalaman gua memang yang gua share ini ya kan, di sekolah ya. Tapi tetap saat itu juga ya cuman pertarungan biasa, namanya anak ABG lah ya kan, nggak sampai berbulan, sampai kotor-kotor, nggak cuma sekedar ya tes kalian lah ya, tes nyali lah ya kan, wajar lah itu, biasa itu. Terus beliau pernah nggak sih kan setelah itu pasti menang lagi kan? Iya, gua pas besoknya gua ada kabar sama gua, hati-hati Pal katanya, lu mau dijekin duel lagi pakai golok. Waduh, gua si crossbow ini jago emang, gua dengar main goloknya lumayan juga, dan gua nggak punya basic main golok. Waduh gimana? Akhirnya abang squat gitu. Ya gua sedikit banyaknya ngeper juga, waduh main golok gimana caranya? Gua belum ada pengalaman, gua megang golok juga nggak pernah ya kan. Ada megang apa? Gua megang gitar, gua kan seniman kalau gua kan orangnya. Dulu emang ya. Iya. Terus akhirnya berteman lagi tuh bang. Akhirnya dia bilang ada mediasinya ya kan, mediatornya bilang gini, mau lu gimana ya, kalau gua mau sama temen mah mau baik aja, kalau gua mah ya kan, ya kan, dan dia juga menyambut baik ya, bahwa gua juga orangnya nggak menaruh dendam, nggak menaruh, dan seperti itu juga emang sama temen juga nggak menaruh dendam orang, dia juga ibaratnya kan, dia juga sadar ya kan, sama-sama itu suatu kesalahpahaman ya kan, diantara pertemanan ya kan. Gue salut lah pertemanan. Akhirnya gue berdamai di mediasi ya kan, ya gue berdamai lah. Pada saat itu dia gue biasa lagi ya kan. Terus selama abang di sekolah bagaimana bang bersama dia? Ya, abang sering cabut nih ya kan? Wah enggak, gue sekolah biasa aja. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya karena kan gue udah bilang kalau gue tuh orangnya masalah hari ini cukup hari ini. Kalau lu memang menaruh dendam ya nggak boleh buat ya kan. Ya, Lihat, ya buat apa juga dia naruh dendam sama gue kan, teman gue ya kan, teman sekelas gue ya kan, lagi juga gue emang udah berdamai sama dia lagi juga. Itu bukan suatu permasalahan yang harus dibangkit-bangkitkan, dibesar-besarkan, bukan seperti itu jiwa dia. Gua tahu jiwa kesatria lah, gua tahu lah ya kan. Kalau menurut abang ini di sekolah bagaimana bang sifatnya? Waduh, kalau ya kalau misalkan slow gitu sama abang kan pasti kan deket banget ya sama abang, apalagi seangkatan. Kalau abang gua sih ya sosialisasinya biasa aja ya kan.
Cuman dia kalau setahu gua sih untuk di zaman gua nih, dia tuh emang cukup disegani lah ya, cukup dipandang lah, cukup harum namanya. Bahwa crossbow ini benar-benar membela nama baik, kata kasarnya bisa mengangkat reputasi 15 Velo ya kan di mata-mata sekolah lain. Jadi dia itu sebenarnya ya gitulah sebenarnya. Ya biasa kalau bersosialisasi nggak ada yang sombong, dia nggak pernah merendahkan, nggak pernah semena-mena, nggak pernah so arogan, nggak pernah, setahu gue nggak pernah. Ya sebenarnya biasa aja kalau gue bilang, mengalir aja. Dia tuh nggak pakai ketenaran dia itu sebagai sesuatu yang bisa dibangga-banggain atau bisa aji mumpung, bukan. Dia orangnya top lah kalau gue bilang. Pernah nggak bang? Kan ini kan pas waktu di sekolah, pernah nggak abang disamperin sama sekolah lain? Oh, tahu gue sih. Anak 15 Velo nggak pernah zamannya gue nggak pernah disamperin. Pernah ya? Siapa yang mau nyamperin? Justru pendekarnya banyak. Banyak lah pendekarnya, gua udah lupa nama-namanya udah. Ada Indigo, anak Priuk, ada Crossboy. Pokoknya banyak lah, gua nggak tahu lah. Zaman-zaman abang mah emang pada ini sih ya. Terus abang kan pernah nggak abang albas sama dia, ribut sama Crossboy. Yang abang rasakan ketika ribut sama Crossboy bagaimana bang? Ya setelah ya namanya kita berteman ya kan. Setelah kita ribut sama teman ya kan, berkelahi ya kan, namanya kita ada penyesalan itu pasti ada ya kan. Dalam arti kok bisa sampai begini sama teman ya kan, sampai mencuat permasalahannya ke kelas-kelas lain. Dan ini permasalahan gua sama Crossbow ini kayaknya santer bener, dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir tuh kayaknya benar-benar santer itu. Benar-benar santer, benar-benar arti kata santer tuh benar-benar suatu kenangan, menjadi buah cerita yang bisa, yang kata kasarnya turun-temurun diceritakan itu, bahwa pengalaman itu memang ada terjadi pertarungan antara gua sama Crossbow. Terus abang pernah nggak sih pet sama di jalur sama dia, abang nggak usah duel gitu, maksudnya ribut sama SMA? Kalau soal nama harum sama kesaktian, gua nggak ada apa-apa sama dia, nggak ada apa-apanya gua mah. Dia mah benar-benar di dunia sekolah manapun terkenal. Kalau gua mah ya gue di basis kapuk aja udah dikenal, udah syukur ya kan. Gue mah gak ada apa-apa, pokoknya gue jangan dibandingin sama dia lah. Nggak, gue gak ada apa-apanya. Pokoknya Crossbow mana ya bagi gue. Peristiwa paling mencekam ketika sama almarhum gimana? Nggak pernah, gue kayaknya pernah, gue pernah ngikut basis LIPI sekali. Gue pernah pada saat itu, gue kalau nggak salah tuh 2 kali pas mau lulus-lulusan sama pertengahan gue jajal basis LIPI, pernah gue 2 kali ribet sama anak-anak, gue bawa pot bunga. Gue kan namanya juga, gue nggak menjiwai apa, kalau gue tuh nggak terlalu menjiwai apa perkelahian. Kalau gue kan cinta damai, gue orangnya serang ke master lah, lelucon gue suka, gue orangnya humoris, suka canda gue orangnya. Pernah nggak bang setelah bentrok itu, pernah nggak ada luka bacok gitu di dada bang? Gua pernah pengalaman, gua pas tawuran di wali kota itu depan Grogol itu, gua nakis batu. Gua tangan gua 3 hari nggak bisa bergerak, batunya gede bener, daripada kena pala gua bilang gua tangkis saya. Gua diomelin muka gua, tangan lu kenapa lu berantem sekolah, lu mau sekolah apa mau berantem? Aduh, gua diomelin, bukan malah disanjung, bukan malah dialem, malah diomelin lu. Kalau sekolah katanya lewat depan, lu kalau pulang lewat mana sih? Tanya-tanya kan, gua kalau lewat depan nih, atau gua normal ya pulang tuh sampai rumah jam 6:30, gara-gara gua lewat depan tuh. Pulang gua jam 9, setengah 9, ditanya bokap gua, lu sekolah pulang jam berapa? Gua jam 9 sampai rumah habis, gua diceramain mulu. Aduh, gua kan orangnya kan paling gak mau orang tua bawel. Gua tuh panasan kuping gua. Bentuk kasih sayang orang tua gitu. Iya. Itu emang bentuk kasih orang tua, tapi apa boleh buat ya kan? Tapi namanya kita anak ya. Namanya kita punya sekolah ya kan, ada aja lah kan pengaruh-pengaruhnya kan. Ayo dong diangkat-angkat gua nyanyi. Kata gua. Pengalaman itulah, pengalaman remaja, kenakalan remaja lah kata kasarnya. Kalau di jalur pernah nggak bang? Abang ngalong STM lain? Gua nggak pernah, bukan tipe gua tuh yang so akrab. Kalau gua tipe gua tuh ngalong-ngalong, bagi gua tuh kan memang ingin mengakrabkan diri. Kalau gua nggak bisa begitu orangnya.
Kalau gue udah pulang sebenarnya pulang aja. Paling gue suka kalau akrab-akrab aja sama basis gue aja ngobrol ya kan. Sebasis aja gitu. Basis aja paling nggak stun ya kan, gue suka stun nih. Kalau gue bolos sekolah nih paling tenda kapuk tuh minum sama sapam tuh sering tuh gue. Aduh pokoknya udah dah gue drunken master lah dibilangnya lah kan. Drunken master lah kalau gue dibilang. Lopis, Rastamania. Bang, ada istilah yang aneh pernah dengar. Bang Crossboy itu pernah loncat dari flyover itu bagaimana ceritanya bang? Abang pernah tahu Ya, masalah itu? kalau cerita masalah Crossboy itu memang ada habisnya kan. Selalu banyak pengalaman dan banyak desas-desus ya kan. Ya, Dan gue tuh makanya gue bilang gue gak begitu tertarik sama dunia persidatan sebenarnya, dan gue walaupun ada pembicaraan begitu gue nggak mau nyambung dan gue nggak mau tahu sebenarnya, tapi mau nggak mau gitu. gue nggak mau ya, tapi tetap emang gimana tadi pertanyaan lu? Yang masalah di flyover itu. Di flyover. Abang tahu nggak yang pakai payung itu? Pernah ada cerita nggak? Iya, kalau Crossboy sih banyak pengalaman ya. Tapi kalau masalah itu mungkin lu lebih baik lu tanya sama basis Lipi ya kan. Kalau gue sih kayaknya mungkin pernah gue dengar, mungkin lupa lah kan ya kan. Lupa kali ya, emang udah lama. Udah lama ya kan. Biarlah basis Lipi mungkin yang menjawabnya lebih tepat, lebih pas lah ya kan. Hidup basis Lipi. Malah dan Bogor lah. Hah? Basis Kapuk juga tetap sip. Dan Bogor lah. Tanggapan abang nih mengenai tawuran untuk saat ini bagaimana bang? Apa emang udahlah ngapain lagi ada tawuran gitu? Kalau kata abang bagaimana? Apa kalau masalah tawuran sih, kita ini kan produk lama, maksudnya produk yang orang masih pemikirannya masih kata kasarnya lah belum maju ya kan. Sebenarnya sih kalau dikaji kembali ada tawuran itu memang nggak ada gunanya ya kan. Cuman pada saat itu kita mewariskan budaya leluhur atau pendahulu kita ya kan. Mau nggak mau kita harus terkontaminasi dengan hal seperti itu ya, kita menjalani mau nggak mau ya kan. Tapi untuk kalau apa gunanya, nggak ada semua ya kan, faedahnya nggak ada ya kan. Kayak hampa gitu ya bang? Iya nggak ada, tapi buat kenang-kenangan doang sih bagus ya kan. Tapi untuk suatu prestasi nggak ada yang dibanggakan dari hal itu, nggak ada ya kan. Kalau ngebacok kita masuk rumah sakit, Iya. Kalau ngebacok kita polisi, Iya. ya nggak ada enaknya. Minimal kolekan doang itu aku deh. Oh, zaman kolekan itu udah pasti pak. Iya. Terus abang nih buat pelajar sejabodetabek nih dengan untuk stop tawuran bagaimana? Tanggapan abang maksudnya biar stop tawuran. Tanggapan abang bagaimana? Ya. Baiknya aja positif. Untuk anak-anak zaman sekarang atau pelajar SMK, STM atau sederajat ya kan, ya bagusnya sih kalau bersekolah itu motivasinya pertama mengejar cita-cita ya kan, sesuai dengan yang ada di impian kamu ya kan. Di hati. Kalau masalah tawuran itu udah nggak zaman dan itu tidak berarti, dan itu masih pemikiran lama. Sekarang sudah zamannya modern, zamannya Facebook, zamannya WA, zamannya Twitter. Artinya tuh dunia sosialisasi, dunia pertemanan itu bisa didapat dengan cara-cara yang mudah, dengan chat, dengan WeChat, dengan Facebook, dengan Twitter, dan dengan di mana aja bisa lah ya kan. Kalian lebih mengerti lah yang orang-orang yang pinter sosmed, yang mencintai sosmed lah ya kan. Yang jelas itu dunia tawuran, dunia perkelahian itu di dunia STEM dulu tuh nggak ada gunanya. Artinya kita ilmu itu kita nomor 3, nomor 2 kan. Nah, jadi yang kita prioritaskan itu sebenarnya itu dulu tuh berantemnya, artinya perkelahiannya, artinya lika-liku di jalannya, bukan materi-materi pembelajaran yang diberikan dulu, bukan seperti itu. Jadi generasi sekarang ini ya tuntutan zaman itu semakin tinggi ya kan. Kita harus bersaing secara intelek, secara mental ya kan. Ini zamannya kompetitif nih ya. Kalau ilmu lu nggak ada, lu akan ketinggalan. Ya kan, kalau skill lu nggak ada, lu akan terbelakang. Ya kan? Lihat orang-orang berhasil tanpa skill, tanpa ilmu. Ada niat juga. Ada niat, dari mana didapat? Dari sekolah. Bagaimana caranya mendapatkan itu? Ya dengan sungguh-sungguh ya. Namanya gua, mana ada pemikiran begitu bagi gua ya kan? Yang ada kita, ya mungkin belum ada, artinya definisi untuk kesana itu belum
kata kasarnya belum matang atau belum dipahami, gue nggak tahu ya kan. Iya. Ya seperti itulah kira-kira. Karena penyesalan itu datangnya belakangan. Nah, Nah, ini kan edukasi dari abang. Ya. Jadi untuk kalian udahlah stop tawuran gitu ya. Ya. Karena kan udah nggak ada gunanya ya nggak bang? gue nggak ada gunanya tawuran tuh. Abangnya udah kayak gitu lagi kan. Untuk pelajar-pelajar mah udah lu cari relasi sebanyak-banyaknya, cari temen. Jangan pandang dia dari agama, suku, ya kan, dari sekolah mana, ya kan. Betul. Bisa aja yang menolong lu itu di masa depan itu bukan dari temen, tapi dari Orang yang lainnya. orang yang beda alma mater atau beda sekolah dari lu, yang nggak lu sangka-sangka. Jadi dunia tawuran itu sekarang udah nggak zaman, udah ketinggalan, kuno lah. Zamannya pendekar itu udah nggak ada sekarang. Yang zamannya pendekar sekarang nggak usah otak deh. Karena udah perdamaian. Zamannya ketangkasan, ya kan, adu ilmu ini, bukan adu ilmu tapi adu ilmu. Oke, segitu aja bang ya. Kali Oke. ya nostalgia, paling pengalaman abang nih ya kan. Abang kan tahun 87 nih. Pengalaman abang kita kan 98 98 ya bang, 98. Udah crossbow nih bang Gopal. Salam sejahtera buat guru Bang Gopal, minta maaf gitu mungkin Ya, ya kan ada salah-salah kata gitu ya Ya, bang ya. buat semua guru yang pernah mendidik saya mengucapkan terima kasih untuk ilmu, untuk semua pengajaran yang diturunkan, yang ditransferkan, yang dicontohkan kepada saya dan kepada murid-murid didiknya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya beruntung mempunyai guru yang baik, guru yang berharga, dan guru tanpa jasa. Oke, segitu saja nostalgia gua bareng Bang Gopal nih, Bang Gopal di PLO, 15 PLO 98 nih. Ini kurang lebihnya kami mohon maaf karena manusia pada salah bang. Ya. Oke, see you and then.